kan tadi kita lihat ya ada Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2. Nah, ini kenapa nih, kenapa jadi terbagi 3 jenis, Bu? Kenapa tidak digabungkan menjadi keseluruhan satu nih Jatim Park-nya? Karena bangunnya nggak sama. Ya, jadi kita membangun parknya ini nggak sama. Jadi kayak Jatim Park 1. Jatim Park 1 ini pertama kali kita bangun. Jadi ngomong Jatim Park Group. Jatim Park Group ini sebelumnya ada Jatim Park Group itu karena ada Jatim Park 1 dulu. Nah, Jatim Park 1 ini kita buka waktu itu di bulan Desember tahun 2021. Setelah Jatim Park 1, kita membangun Batu Nes spektakuler. Kemudian kita membangun wisata Bahari Lamongan, ya. Tapi nggak saya masukkan di PPT saya tadi karena di luar kota, nggak ada di Batu. Terus kemudian yang berikutnya kita membangun Jatim Park 2. Nah, Jatim Park 2 tadi itu ada Batu Secret Zoo dan Museum Satwa. Kenapa kita namakan Jatim Park 2? Karena nama Jatim Park waktu itu sudah cukup terkenal, sudah cukup ada nama untuk di domestik, di lokal Indonesia. Jadi kita akhirnya pakai nama Jatim Park 2. Di dalam Jatim Park 2 itu ada beberapa park, ada beberapa wahana. Di antaranya ada Batu Secret Zoo, kemudian ada Museum Satwa, kemudian ada Hotel Pohon Inn, dan satu lagi ada Eco Green Park. Itu dalam satu kawasan yang namanya Jatim Park 2. Setelah kita membuka Jatim Park 2, nggak langsung membuka Jatim Park 3. Ya, setelah itu kita membangun Museum Angkut. Museum Angkut ini dibuat tahun 2013. Setelah Museum Angkut, kita membangun Predator Fun Park itu di tahun 2014. Ya, setelah itu baru kita membangun yang namanya Jatim Park 3 di tahun 2018. Jadi Jatim Park 3 ini termasuk buncitnya proyek, ya. Nah, Jatim Park 3 ini ada lagi yang baru tahun 2019 kemarin yang saya sampaikan ke teman-teman tadi, kita hadirkan yang baru namanya Millennial Blue Garden. Itu termasuk di kawasan Jatim Park 3. Jadi di Jatim Park 3 ini ada banyak sekali wahana, di antaranya ada Museum Musik Dunia, ada Dino Park, ada Fantech Plaza tadi yang saya sampaikan, ada The Legend Star Park, kemudian ada Hotel Senyum dan Apartemen, ada Millennial Blue Garden. Itu yang di Jatim Park 3. Jadi pertanyaan, jadi jawabannya kenapa kok ada Jatim Park 1, 2, 3? Ya, ya karena memang kita membangunnya butuh dana berapa triliun gitu kalau misalkan membangun 1, 2, 3 dalam satu waktu gitu nggak mungkin. Jadi karena memang pembangunannya bertahap. Nantinya harapannya akan ada Jatim Park 4, ya, di mana lokasinya, isinya apa saja sedang kita propose, ya, supaya nanti bisa menjadi destinasi wisata baru. Nggak tahu mungkin itu masih akan di Batu atau di luar kota Batu. Seperti itu, Mbak. Sebagai salah satu wisata kebun bunga nih yang kita tahu ini yang terbesar, adakah kesulitan yang dialami dalam merawat bunga-bunga di Batu Flower Garden agar tetap indah dan segar? Kendala. Jadi kita kan emang wisatanya di outdoor atau di alam. Dan juga untuk bunganya kan bunga hidup, bunga asli. Jadi kendala itu pasti ada. Entah itu di musim kemarau ataupun di musim penghujan. Untuk musim kemarau itu, kendala umum kami itu di kekurangan air. Jadi meskipun kita dekat sama Coban Rais, kalau di musim kemarau, musim kering, kebanyakan sih kendalanya di kekurangan air. Jadi bisa untuk musim kemarau tersebut kami mempunyai solusi menanam bunga yang tidak terlalu banyak membutuhkan air seperti itu. Terus kalau untuk musim penghujan, biasanya kendala pertama kami yaitu bunga yang kan bunga itu ada beberapa jenis. Ada yang bunga yang bermahkota, ada yang bunga daun seperti itu. Terutama untuk bunga yang bermahkota, yang memiliki mahkota bunga, di musim penghujan itu mudah busuk seperti itu. Jadi untuk solusi atau hal yang kami lakukan untuk mengurangi cepat busuknya bunga tersebut, kita sering mengganti dan juga sering merawat. Jadi kalau misalkan musim kemarau, itu untuk pergantian bunga itu paling enggak 1 minggu 1 kali untuk yang di spot. Tetapi kalau untuk di musim hujan itu bisa 2 kali atau sampai 3 kali pergantian bunga. Hal tersebut dilakukan agar bunga yang ada di spot-spot tersebut tetap bagus dan tentunya juga bagus untuk dipandang lah, untuk dibuat selfie juga bagus. Seperti itu.
Dan untuk tantangan kami memang karena bunganya bunga asli, bagaimana caranya kita itu setiap musimnya menciptakan landscape atau view yang indah dan juga berbeda pada setiap musimnya. Seperti itu. Terima kasih. Spot-spot apa aja nih yang dapat dilihat di Kota Batu melalui wisata para layang ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi banyak sekali Mbak spot-spot yang kita lihat langsung dari ketinggian. Jadi kita bisa melihat pemandangan gunung. Jadi ada gunung di depan kita tuh kalau pas bagus itu gunung Semeru itu tampak kelihatan. Jadi gunungnya terus ada di bawahnya itu ada awan yang tipis. Wah, itu keren Mbak. Jadi terus ada juga kita bisa melihat tempat-tempat hotel-hotel dari ketinggian kayak Blok Office, alun-alun. Mungkin kita bisa melihat langsung dari ketinggian Jatipak 1, Museum Angkut, di tempatnya Bu Titi. Jadi kita bisa lihat gimana sih wisata-wisata itu dari ketinggian. Jadi kita bisa lihat langsung. Terus kita juga bisa melihat kayak pemandangan kayak Gunung Panderman juga itu bagus. Jadi beda kalau kita terbang itu emang sensasinya banyak Mbak. Spot-spot terus dinginnya udara dan segarnya udara juga Mbak. Jadi banyak yang kita rasakan waktu di udara gitu Mbak. Ya sebenarnya kayak kita melihat kayak alun-alun kayak tadi. Apa sih yang membuat Jawa Timur Park ini berbeda dengan wisata rekreasi bermain lain yang ada di Indonesia? Tadi diantaranya Museum Tugu, ada Jatim Park 3, Batu Sigritsu, dan lain-lain. Jadi itulah kenapa kita sampai bisa mendapatkan penghargaan level internasional dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata di beberapa event internasional, karena memang apa-apa yang memang kita hadirkan di Jatim Park ini benar-benar bisa mewakili tempat wisata yang cukup kondusif dan membawa nama besar Indonesia yang bisa dibawa ke luar negeri. Beberapa tahun lalu sebelum pandemi kita sering sekali promosi di Malaysia, terutama ya. Malaysia hampir setiap tahun 2 kali, Singapura, dan ada 2 kali, setahun itu 4 kali di Middle East atau Timur Tengah ya. Karena ternyata banyak sekali wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan juga Timur Tengah yang sudah mulai berkunjung ke Kota Wisata Batu. Tak terkecuali mungkin di tempatnya Mas Umam juga Pak Joni, karena mereka pasti lihat view juga ya. Jadi kita 3 destinasi wisata ini saling mengisi satu sama lain. Mungkin Jatim Park Group punya destinasi wisata buatan yang nggak dimiliki oleh Pak Joni dan Pak Umam pastinya. Jadi kita sama-sama saling berkolaborasi. Kita selalu membawa nama besar Kota Batu untuk bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan dari luar daerah dan juga dari internasional. Untuk tahun ini memang wisatawan internasional kayaknya mustahil bisa kita dapat ya. Tapi dari luar Jawa, mungkin kalau Mas Joni sama Mas Umam juga pasti paham ya, sudah mulai banyak wisatawan kita dari Sulawesi, Kalimantan, ya sampai Riau itu sudah mulai banyak yang datang di Kota Batu. Nah ini saya Mas Joni dan juga Mas Umam harus benar-benar bisa gandeng tangan dengan destinasi wisata lain untuk bawa nama besar wisata Kota Batu, untuk kita bisa promosi bareng mungkin ke luar Jawa. Seperti itu Kak Cynthia. Ini strategi apa aja nih yang diterapkan Batu Flower Garden di masa pandemik ini? Karena yang kita tahu pasti ya perawatannya pasti cukup besar ya, karena kita kan merawat tiap hari nih Batu Flower Garden-nya. Tapi di masa pandemik ini seperti kita tahu ya pasti wisatawan baik dari wisata lokal atau dari luar daerah juga pasti susah banget nih untuk berwisata di masa pandemik ini. Nah ini gimana nih? Ini pertanyaan ini ya. Pertanyaannya lumayan.
Soalnya Pak, kita tahu sendiri di pandemi ini serba bingung semua ini, terutama yang di wisata. Karena benar kita buka, tapi pengunjungnya nggak ada. Orang-orang pada takut yang wisata seperti itu. Jadi selama pandemi ini kita tidak terlalu banyak yang kita lakukan untuk khususnya untuk promo, yang terutama untuk direct. Jadi kita masih membatasi diri untuk promo tersebut. Jadi untuk selama pandemi ini yang kita kencangkan sementara masih di medsos atau di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Dan juga yang kami utamakan tersebut, yang kami utamakan yaitu mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan yang ada di wisata kami. Jadi harapan kami dengan sosialisasi protokol kesehatan tersebut itu meyakinkan dan tidak membuat ragu untuk calon wisatawan yang akan berkunjung ke Batu Keluarga. Seperti itu. Jadi selain hal tersebut kita juga membuat promo paket spot selfie, paket outbound dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Mungkin semuanya merasakan, Mbak. Tapi kita juga ada terobosan-terobosan khusus yang kita keluarkan. Jadi di masa pandemi ini yang seperti yang saya kasihkan tadi, misalnya olahraga para layang ini kita akan turunkan harga dan di hari-hari tertentu atau hari istimewa kayak ulang tahun gitu kita potong 50% dari harga normalnya, Mbak. Jadi supaya peminat lebih banyak atau ada, jadi kita kasih harga khusus lah, Mbak. Supaya yang takut atau yang lagi harinya hari spesial mungkin bisa dirayakan dengan terbang para layang, nikmati pemandangan Kota Batu dari ketinggian itu mungkin sangat berkesan, Mbak. Terima kasih, Mbak.